Percaya atau jangan percaya? Percaya. Di mana dalilnya? Dasar kuclu. Di mana dalilnya ketika ada orang mengaku dalilnya Yesus berkata, Yesusnya berkata kalau ada orang yang mengaku melihat penyembah makhluk kuburan, diam dulu. Kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus Yesus, percaya atau jangan percaya? lihat. Percaya atau jangan percaya? Makanya pertanyaan itu jangan lari-lari. Pertanyaannya Yesus melihat, bukan bertemu. dengar. Jangan bodoh. Dengar dulu. Saya baca ya, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat, bukan bertemu, otakmu di mana itu loh. Jadi tadi itu yang berbincang-bincang, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus, itu bertemu atau tidak? Terus kau buat pertanyaan seperti bertemu. Tadi itu dia mengatakan, siapakah engkau? Menjawab makhluk itu mengaku, akulah Yesus. Itu bertemu atau tidak? Congor. Oten. Kau sangkut paut dengan ayat ini kan? Saya tanya samamu, ketika Paulus berbincang-bincang dengan makhluk gaib mengaku Yesus, itu bertemu atau tidak? Bertemu. Bertemu. Apa kata Yesus kepada muridnya? Apa kata Yesus? Kepada muridnya? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, yang mengaku akulah Kristus. Iya, itu untuk penyesat palsu. Tadi udah lewat, Bang. Itu konteks mengaku tidak oleh Paulus. Dengar. Jangan congor. Kutanya dulu kau. Mungkin jangan cuma ke sini. Kutanya dulu kau. Sangkut paut dengan Kutanya dulu kau. Baca ulang ya. Matius 7 tadi. Kutanya dulu kau. Kalau kau tidak mau kau tunggu, kau ke neraka. Kau ke neraka. Kalau kau enggak mau mendengar, kau ke neraka. Kalau kau enggak mau dengar, kau ke neraka. Sederhana bukan? Kau duduk cantik aja di sini, biar tak ajarin. Di tahun 33 Masehi, Yesus berkata kepada muridnya di Bukit Zaitun, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku, berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu Yesus nasihatkan muridnya di tahun 33. Paulus di tahun 52 menulis surat, bertemu dengan sosok berupa cahaya dan suara, mengaku akulah Yesus. Dan dicatat kembali oleh asistennya di tahun 65 di dalam buku kedua, yaitu Kisah Para Rasul. Yesusnya menasehati muridnya di tahun 33. Paulusnya mengaku puluhan tahun kemudian bertemu dengan sosok makhluk gaib di padang gurun ketika menuju ke Damsyik. Murid-murid yang mendengarkan nasihat di tahun 33, ketika mereka panjang umur, bertemu dengan Paulus yang mengaku, murid-murid Yesus, ya botak, aku bertemu dengan gurumu ketika aku ke Damsyik. Apa pesan gurunya kepada mereka? Percaya atau jangan percaya? Ketika Paulus mengatakan, aku ketemu dengan gurumu ketika ke Damsyik loh. Murid-muridnya merespon apa? Sesuai dengan ajaran gurunya di tahun 33. Percaya atau jangan percaya? Boy, percaya atau jangan percaya? Tidak percaya, jangan percaya. Makanya Paulus putus asa. Katanya apa? Galatia 2 nomor 8. Kata Paulus begini, aku diutus kepada orang-orang tidak bersunat, kepada aliteng. Galatia 1 nomor 15, aku diutus kepada non-Yahudi, yaitu aliteng.
Karena kalau aku pergi mengaku ke murid-murid Yesus, mereka sudah diajarin gurunya untuk jangan percaya kepada aku. Makanya biarpun botak saya ini tumbuh padi, kalau saya masih mengajar ke mereka, mereka tidak akan percaya. Karena mereka mendengarkan nasihat gurunya, jangan kau percaya. Maka satu-satunya supaya laku, makhluk goib yang datang kepada aku ini kujual, maka aku menjualnya ke non-Yahudi yang bukan murid Yesus. Lahirlah kalian. Woi, kau sudah paham sampai situ? Masih mau tetap di kebetolan? Yesusnya berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Itu dulu kalian selesaikan. Penyesatnya itu datang dengan memakai atribut Yesus namanya atau bom-bom namanya. Penyesat itu menurut Yesus. Yang datang setelah aku bernama bom-bom atau bernama Yesus? Woi, bernama bom-bom atau bernama Yesus? Bernama Yesus. Orang banyak yang dinubuatkan Yesus bahwa mereka akan menyesatkan banyak orang. Orang banyak pengikut Yesus palsu ini namanya apa? Gelari apa? Digelari apa? Digelari apa pengikut Yesus palsu ini? Pengikut-pengikutnya? Pengikut Kristus. Apa singkatannya? Apa singkatannya pengikut Kristus? Apa? Apa? Hei! Apa? Orang-orang di luar Yahudi yang mengatakan diri mereka pengikut Kristus itu apa namanya? Hey! Apa namanya? Hey! Apa namanya pengikut Kristus di luar Yahudi apa namanya? Hey! Ayam yang jawab. Apa namanya pengikut Kristus di luar Yahudi yang mendengarkan nasihat gurunya jangan kau percaya? Kalau ada orang mengaku-ngaku bertemu dengan aku di padang gurun, apa nama orang yang di luar pengikut Yesus di luar Yahudi apa namanya? Hey! Dah, lembutkan hatimu saudara-saudaraku. Lembutkan hatimu. Kita di sini bukan mau menghina, bukan mau menghujat, kita menjabarkan kebenaran. Lembutkan hatimu. Materi-materi seperti ini tidak akan Anda dapatkan di gereja. Kenapa? Karena di gereja mengaku pengikut Kristus, tapi murid Yesus mewaspadai pengikut Kristus palsu. Satu-satunya kandidat pengikut Kristus di luar kelompok Yahudi itulah Kristen. Iya kan? Benar nggak? Di luar Yahudi pengikut Kristus apa nama kelompoknya? Kristen kan kawan? Bukan Islam kan? Bukan Hindu bukan? Bukan Buddha kan? Bukan ateis kan? Satu-satunya kandidatnya adalah kalian. Lembutkanlah hatinya. Lembut selembut-lembutnya. Apakah yang dinarasikan Bang Sumai ini berdata? Apakah yang disampaikan Bang Sumai ini betul? Jangan karena Bang Sumai Islam, beda agama dengan kalian, biarpun benar, kalian tetap tolak. Biarpun salah, karena yang sampaikan pendeta, yang sampaikan pastor, meskipun salah kalian terima. Jangan. Ketika kalian masuk ke dalam kubur, pendeta kalian tidak ikut. Pastor kalian tidak ikut. Kalianlah masing-masing individu yang akan mempertanggungjawabkan hidup kalian di hadapan Tuhan kita. Ada yang mau turun. Ya, turun. Begitu saudaraku, ya. Lembutkan hati, dengarkan yang disampaikan. Apakah yang disampaikan Bang Sumai ini betul? Benarkah Yesus mewanti-wanti kepada muridnya agar waspada kepada Yesus palsu atau tidak? Kalau Yesus mengatakan ada Yesus palsu, percayakah kita akan ada Yesus palsu? Percaya. Berarti ada Yesus palsu pada masa itu. Nah, di mana kita lihat ada riak kejadian? Di dalam Bible adanya oknum yang datang mengaku Yesus itu di mana? Adakah? Ada. Contoh Markus 16 nomor 12, dan Yesus menampakkan diri kepada kedua orang tersebut dalam rupa yang lain. Nah tuh, ada tuh
dijelaskan tuh dalam Markus, ada Yesus lain yang muncul kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Nah itu Yesus lain itu, karena dikatakan dalam rupa lain. Bagaimana bisa Anda mendudukkan itu adalah Yesus asli sementara rupanya lain? Apa alasannya? Apakah Yesus pernah mengatakan aku akan datang dalam rupa lain? Kan tidak ada. Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti penyesat itu mengaku Yesus dan berkata akulah Kristus. Nah sekarang saudara, yang datang dalam rupa lain itu siapa? Yang datang dalam rupa lain itu siapa? Nah maka benarlah kemudian ketika yang kalian ikuti itu ternyata, ini pertanyaannya, maka benarlah kemudian ketika yang kalian ikuti itu ternyata adalah Yesus palsu. Kenapa demikian? Karena di dalam data Matius 7 nomor 22-23, pengikut Yesuslah yang diusir oleh Yesus. Saya ulang, pengikut Yesuslah yang diusir oleh Yesus. Pengikut Yesus yang bermujizat, pengikut Yesus yang mengusir setan, pengusir setan yang bernubuat, pakai nama Yesus, yang diusir oleh Yesus. Kalau yang kalian gunakan Yesus asli, ngusir setan, bernubuat, bermujizat, lalu kenapa Yesus asli mengusir kalian dan berkata, aku tidak mengenal kalian? Lalu selama ini kalian bermujizat mengusir setan di gereja itu, apa sih? Jadi Yesus yang kalian panggil di gereja, yang pendeta-pendeta kalian pakai namanya, yang Rusuli Lubis pakai usir setan, yang pakai Rusuli Lubis pakai ngobatin orang, itu Yesus yang mana? Hati-hati, karena ternyata ada Yesus palsu. Apa buktinya? Ketika kalian bernubuat, ketika kalian bermujizat, ketika kalian mengusir setan pakai nama Yesus, justru Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku Yesus tidak mengenal kalian. Jadi yang membantu kalian mengobati orang sakit, bernubuat, bermujizat di gereja itu Yesus yang mana? Kalau yang asli tidak mengenal kalian. Lalu Yesus yang datang kepada kalian mengobati orang-orang yang kalian obati itu siapa? Dalam nama Yesus. Yesus yang mana? Karena Yesus mengatakan waspadalah kepada satanik, kepada penyesat, planos yang datang kepadamu menyamar, memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Satu-satunya kelompok manusia di atas muka bumi ini yang mengusir setan, bermujizat, ngobati orang pakai nama Yesus hanya Kristen. Berarti yang diusir Yesus siapa? Islam, Hindu, Buddha, Kristen. Cobalah lembutkan hati kalian, saudara-saudaraku. Lembutkan hati kalian, please. Lembutkan hati kalian. Sederhana loh itu. Jangan karena Anda cuma berkuar-kuar Yesus Tuhan kami, silakan aja. Tapi ingat, pikirkan keselamatan kalian. Pikirkan, besok hari kalian meninggal, Yesus datang tanya, siapa yang suruh kau menyembahku? Siapa yang suruh kalian bermujizat pakai namaku? Aku tidak mengenal kalian. Yang kalian pakai mengusir setan itu kan, saya sudah katakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Berarti penyesat itu bergelar Kristus. Apa buktinya? Nah, saya kasih data. Matius 23, Matius 24 nomor 23. Jadi apabila ada orang berkata, lihat ada Mesias di sini, ada Kristus di sini, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu akan datang, banyak melakukan tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Tuh, berarti ada Yesus palsu yang memang hebat dalam melaksanakan mujizat. Ada Yesus palsu yang memang hebat di dalam melakukan tanda-tanda dahsyat seperti menyembuhkan orang, membuat orang Kristen mampu membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Itu kata Yesus, bukan kata saya loh, teman-teman. Sebab Kristus palsu akan datang, Matius 24 nomor 24, melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan murid atau orang pilihan. Berarti Kristus palsunya datang pada zaman murid pilihan masih ada. Lembutkan hati kalian, saudaraku. Lembutkan, lembut selembut-lembutnya. Pelajari Bible dengan baik. Jangan ke Al-Quran dulu. Kalau Anda tidak beriman kepada Al-Quran, jangan. Ke Bible aja dulu. Telah Bible itu secara histori, step by step, secara temporer. Anda pelajari, oh ini masa Yesus mengajar. Oh ini masa Yesus sudah tak ada. Oh ini Yesus setelah
setelah murid-muridnya tak ada. Oh, ini setelah Yesus betul-betul muridnya dan dia sendiri sudah tak ada di bumi. Siapa yang muncul melakukan konsili? Itu kelompok dari mana rupanya? Siapa yang diusung di sana? Oh, Kristus. Ini Kristus siapa tokoh ini? Kristus ini siapa? Apa Kristus ini? Apa Kristus menurut Yahudi? Karena yang memegang kemudian tradisi Mesias atau Kristus itu hanya Yahudi. Islam, Kristen enggak. Tradisi Mesias atau Al-Masih atau Kurios, atau Kristus itu hanya ada di Yahudi, bukan di kita. Maka kembalikan kepada meja Yahudi. Mesias itu apa bang? Kristus itu apa bang? Apakah dia Tuhan atau dia hanya manusia yang diurapi Tuhan sebagai juru selamat kepada Bani Israel? Tanya kepada mereka. Nah, satu hal ini gratis nih sebelum saya pamit. Di dalam pengajaran Anda, kalau Anda melihat di Lukas 22, baca Lukas 22. Di situ penting untuk saudara pahami. Di Lukas 22 dari data 63 sampai data nomor 71. Ini saya bacakan, saya singkat saja. Dan orang-orang yang menahan Yesus. Nah, ini ada Yesus yang ditahan. Padahal datanya di dalam pengajaran Yesus, dia mengatakan harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lukas 24:44. Itu pengakuan Yesus sendiri loh. Matius 16 itu pengakuan Yesus sendiri. Matius 15 itu pengakuan Yesus sendiri, bahwa harus tergenapi apa yang tertulis tentang dia. Nah, orang-orang yang menahan Yesus, katanya Yesus yang ditahan. Bisa enggak orang benar itu dibiarkan untuk terzalimi oleh orang-orang fasik? Kata kitab Yahudi, enggak bisa. Tuhan akan menyelamatkan mereka. Orang-orang yang menahan oknum yang bernama Yesus, mengolok-ngolok Yesus, memukuli Yesus, ini sudah bertentangan ini. Yesus orang suci yang dekat dengan Tuhannya tidak mungkin diperlakukan seperti ini, enggak mungkin. Ini terindikasi kuat bukan Yesus. Mereka menutupi muka Yesus dan bertanya, cobalah katakan siapakah yang memukul engkau? Dan banyak lagi hujatan yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah hari siang berkumpullah sidang para tua-tua, bangsa Yahudi dan imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan oknum yang dikira Yesus ke mahkamah agama mereka. Katanya, jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Jawab oknum yang katanya Yesus. Titik 2. Sekalipun aku, ini sudah bicara nih, yang disangka Yesus ini sudah bicara. Sekalipun aku mengatakan kepada kamu, pasti, namun kamu tidak akan percaya. Nah, kalau dia mengatakan aku Mesias, percaya enggak? Kalau dia mengatakan sebenarnya aku bukan Yesus, percaya enggak juga? Tidak. Maka oknum itu mengatakan, sekalipun aku mengatakan kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, nih kata oknum ini yang katanya Yesus. Mulai sekarang dalam bahasa Yunani itu adalah non. Mulai sekarang artinya saat itu juga, detik itu juga. Anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti yang sedang berbicara ini siapa? Yang sedang berbicara ini siapa? Katanya Yesus. Tapi kenapa dia mengatakan sekarang juga anak manusia itu sudah duduk di atas di langit? Sudah duduk di atas di langit. Jadi yang berbicara ini bukan Yesus, tapi disangka Yesus. Maka orang-orang itu berkata, imam kepala berkata kepadanya, kalau begitu engkau ini adalah anak Elohim. Jawab oknum tersebut, kamu sendiri yang mengatakan itu. Kamu sendiri yang mengatakan itu, bukan aku. Lalu mereka berkata, untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarkan dari mulutnya sendiri. Yesus tidak pernah mengatakan, akulah anak Tuhan. Tidak pernah. Coba Anda baca original teksnya. Ada enggak Yesus mengatakan, akulah anak Tuhan? Ketika ditanya, kamu sendiri, dia mengatakan begini, apakah engkau anak Elohim? Kau tunjukkan saudara-saudaraku Kristen, kalau ada original teksnya Yesus mengaku, ya aku adalah anak Tuhan, maka besok aku dirikan gereja untuk kalian. Saya ada lahan pribadi di Bolangi, di situ ada masjid saya bangun. Di samping masjid itu akan saya bangunkan kalian gereja. Ketika oknum yang disidang oleh imam kepala mahkamah agama ditanya, apakah kamu ini adalah Yesus anak Allah? Kalau dia menjawab iya, aku adalah anak Allah, maka saya dirikan kalian gereja di desa Timbusang,
Dusun Bolangi 30 kali 15. Ini sumpah saya. Kalau ada di antara kalian yang mampu menunjukkan, sabar. Kalau ada di antara kalian yang mampu menunjukkan di dalam Lukas 36, aku anak Allah. Diam. Itu bukan pada Sudah saat aku jawab. dengar, diam. Ini pada saat di sidang. Kalau yang mengatakan Aku anak diam dulu anak monyet. Diam. Kalau di Yohanes 10 betul, itu Yesus anak Allah, hamba Allah. Betul. Saya tidak pungkiri itu. Itu berbeda dengan yang di sidang ini. Kan saya sudah bilang, yang mengaku anak Allah, hamba Allah, yang datang kepada Bani Israel, mengajarkan Injil, memang dia adalah Nabi Rasul. Baca nomor 34, 35, 36-nya. Itu memang Yesus yang adalah anak Allah. Anak dalam perspektif Yahudi adalah hamba Tuhan. Jangan kau garang-garang. Sekarang yang saya bahas ini yang sedang ditangkap. Yang sudah ditangkap. Yesus berkata, tanda-tanda penyesat ketika ia datang kepadamu, dia mengaku Yesus dan berkata, akulah dia. Oknum yang di sidang ini, di dalam Yohanes 18 nomor 5, dia mengatakan, siapa yang engkau cari? Kami mencari Yesus dari kota Nazaret. Apa kata oknum tersebut? Akulah dia. Apa yang terjadi? Hup! Ditangkap. Lalu ditangkap. Hup! Karena dia mengaku akulah dia. Setelah dia mengaku akulah dia, Yesus mengatakan ciri-ciri penyesat itu mengaku akulah dia. Oknum ini jelas tertangkap karena dia mengaku akulah dia. Ditangkap dia. Setelah dia ditangkap di sidang, apakah kamu ini adalah anak Tuhan? Apa jawabnya? Kau yang mengatakan itu. Aku enggak mengatakan itu. Tetapi di dalam lembaga Bible Indonesia ditambahkan terjemahan yang tidak ada di original teksnya. Saudara-saudara, ditambahkan akulah anak Elohim, akulah anak Theos, padahal itu tak ada. Makanya saya bilang, kalau ada yang bisa menunjukkan original teksnya, aku dirikan gereja untuk kalian. Kalau ada di dalam Lukas 22 nomor 69 nomor 70. Kalau ada Yesus mengaku akulah anak Allah, sekali lagi saya katakan, kalian menjadi saksi. Bang Suma akan mendirikan gereja buat saudara-saudaranya Kristen untuk sembahyang di Bolangi di samping gerejanya di masjid istri saya almarhumah. Silakan Anda tunjukkan kepada saya. Kalau ada Kristen yang mampu menunjukkan original teks, yang ahli filologi atau ahli apapun itu, naik ke sini, tunjukkan kepada saya original teks kitab Anda Lukas 22 nomor 69 nomor 70 di mana Yesus mengatakan, "Ya, aku ini adalah anak Allah." Yang ada justru oknum ini mengatakan, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Elohim yang Maha Kuasa. Berarti yang sedang disidang ini bukanlah Yesus. Itu bukanlah Yesus yang sedang disidang, tetapi dia adalah oknum lain yang mengatakan, aku duduk di sidang, tapi anak Elohim sudah duduk di sebelah kanan Bapa yang ada di langit. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini masih berlaku teman-teman. Silakan Lukas 22 nomor 69 nomor 70. Kalau ada original teksnya ketika oknum itu ditanya, apakah engkau anak Allah? Sama, terjemahan barunya begini, aku adalah anak Allah. Ya, aku adalah anak Allah. Kamu yang mengatakan bahwa akulah anak Allah. Padahal itu tidak ada. Yang ada di original teksnya hanya berkata, kamu sendiri yang mengatakan itu, bukan aku. Anak Allah itu sudah duduk sekarang di atas, no. Jadi aku ini siapa? Yesus itu cuma satu yang asli, tapi ada yang palsu. Yang satu mengatakan sudah duduk di sebelah kanan, yang satu mengatakan masih duduk di situ di sidang. Berarti Yesus ada berapa? Ada dua. Ada duduk di sebelah kanan Bapa, ada yang duduk di depan mahkamah agama. Yang disalib adalah yang duduk di depan mahkamah agama. Yang keluar dari kubur adalah yang duduk di depan mahkamah agama. Yang disembah oleh saudara kita Kristen adalah yang keluar dari kubur. Saya kira sudah cukup. Lembutkan hati kalian.
Lembutkan hati kalian. Lembutkan hati kalian saudara-saudaraku. Jangan masuk ke ranah Al-Quran dulu, terlalu berat. Bible aja dulu pelajarin. Besok hari kalau kalian ke gereja, titip pertanyaan itu kepada Pak Pendeta. Pendeta, Bang Suma mengatakan Lukas 22 nomor 69 sampai nomor 70. Di situ ketika ada oknum yang disangka Yesus ditangkap, kenapa dia mengatakan sekarang juga anak manusia sudah duduk di depan, di samping kanan yang maha kuasa. Berarti yang berbicara itu siapa Pak Pendeta? Apakah Yesus itu ada dua? Titip pertanyaan itu kepada pendeta kalian atau kepada pastor kalian. Jawabannya nanti Anda bawa ke sini atau bawa pendeta kita, pastor kita ke sini biar Bang Suma yang berdiskusi dengan beliau. Silakan. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Saya harus pergi ke kompleks dulu. Silakan. Terima kasih. Dibuka mailnya Junaidi. Tomski, dibuka mailnya. Ada apa Pak Ustadz? Jadi tanggapi lah. Oh, nanggapin apa nabi palsu tadi kah Pak Ustadz? Terlalu banyak tadi. Kristus palsu, Kristus palsu. Begini Pak Ustadz. Kalau bagi saya itu ciri-ciri nabi palsu itu yang ada tertulis di dalam Alkitab kan itu meliputi nubuatan yang tidak berdasarkan firman Tuhan, Pak Ustadz. Penglihatan bohong. Penglihatan bohong itu dibilangnya malaikat yang datang tetapi bukan. Kan di situ itu kan penglihatan bohong itu. Bahkan ramalan yang kosong, yang tidak ada artinya sampai sekarang, Pak Ustadz. Dan itu pembohong, penipu. Di situ tertulis di mana di kitabmu penipu? Di mana tertulis? Diam. Kau itu menipu terus. Penyesatnya itu datang memakai nama Yesus. Kau itu sudah tua bau tanah, sebentar lagi mati, menipu lagi di sini. Udah kau turun, biadab, kau turun. Katanya suruh saya jawab kan di situ. Kita nggak butuh pembohong di sini. Coba bayangkan saudara, apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat. Penyesat itu ketika berbicara bohong. Bible mengatakan penyesat itu datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Kenapa lari ke abad ke-6, abad ke-7? Inilah kalian dikuasai sama setan. Larinya ke Islam. Yesusnya berkata penyesat itu mengaku Kristus. Nabi Muhammad tidak pernah bertemu dengan yang datang kepadanya mengaku Kristus. Nabi Muhammad, ya paman, akulah Kristus. Mana ada? Tidak ada yang mengaku Kristus itu kepada yang mendirikan Kristen. Paulus, astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Mau sampai kapan kalian mematikan akal? Mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Halo juga. Woi Boneng. Buka kamera dong. Boneng. Buka kamera dong. Woi Boneng. Saya bikin judul dulu. Pastor kabur mencret. Saya bikin tema dulu. Kabur mencret. Pastor kabur mencret. Kau bahas Bible terus. Bahas Pastor kabur mencret. Bahas Quranmu. Di babat Bang Suma. Boneng nak Sunda lah kah? Pemakan babi marah. Boneng ini. Kau bahas Bible terus kan? Kenapa? Takut Biblemu ini? Mana kau bahas Bible? Kau bahas Quranmu. Al-Quranku mengatakan Bible itu adalah dongeng. Makanya dibahas, dibuktikan. Dongeng apa? Bang Indra, Masya Allah, barakallahu fikum. Itu Sehat disuruh selalu. bawa Injil, bawa kitab-kitab sebelumnya. Kitab sebelumnya yang dimaksud itu Injilnya Nabi Isa, bukan Injilnya Paulus. Boneng kau. Kenapa mau Injilnya Paulus? Paulus itu penulis. Paulus itu penyesat. Kau yang sesat. Yesus yang mengatakan itu kok. Kau yang sesatkan umatmu kau. Yesus yang mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah dia. Buka coba. Boneng kau kah?
Buka kameramu coba. Berani kah? Buka maskermu. Buka kameramu. Nggak bisa on cam. Nggak bisa on cam. Kau pergi tidur sama babi. Kau. Tidur sama babi sana, tidur. Kau Di dalam Bible. Kenapa kau takut dibahas Bibelmu? Dia takut kau bahas Al-Quran coba. Kau ditanya. Apanya yang hari saya mau kau bahas? orang. Apa? Coba. Apa yang mau dibahas di Al-Quran? Saya tanya kau, Muhammad pernah sholat di kandang kambing tidak? Hah? Emang Yesus lahir di kandang kambing? Muhammad pernah Udah. sholat di kandang kambing tidak? Udah Saya kau tanya turun, kau penghujat, kau binatang. Takut Binatang pemakan babi. Aha! Penyesat pada kejang-kejang, saudara-saudara. Jangan gila permanen dong. Santai aja dong. Jangan kejang-kejang dong. Halo. Yesua jalan keselamatan. Nah, berarti bukan Paulus ya jalan keselamatan, tapi Yosua. Bagus. Di mana Yosua mengajarkan pengikutnya disebut Kristen? Ayo. Matius 1 ayat 21. Matius 1 Ayat data 21. nomor 1. Di situ tidak menyebut murid-muridnya dengan sebutan Kristen. Ayo. Jadi setiap orang yang mengikuti Yesua itu adalah murid Yesua. Oke, itu betul. Saya setuju. Sekarang ketika Yesus kemudian menyembah kepada Elohim, siapa yang diikuti oleh Kristen menyembah Yesus? Yesua itu adalah Tuhan sendiri yang menjadi manusia. Saya bertanya. Pengikut Yesus yang percaya kepada Yesus. Yohanes 1 ayat Sekarang 1. pertanyaan saya, Yesus menyembah kepada Elohim. Pertanyaan saya, di mana Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Yohanes 14. Di sana sudah jelas, jika kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Aku keluar dan datang dari Bapa. Oke, berarti siapa yang meludahi aku meludahi Bapa? Ya, benar sekali. Siapa yang membunuh aku? Siapa yang membunuh aku berarti membunuh Bapa. Bapa itu sendiri. Siapa yang membunuh aku berarti membunuh Bapa. Bapa itu tidak bisa mati, ya. Karena Bapa itu adalah roh. Tadi katanya siapa yang melihat aku melihat Bapa. Ya, iya. Seperti siapa Nah, yang membunuh aku berarti manusia. membunuh Bapa. Kau buka kamera dulu coba. Buka kameramu, bisa nggak? Karena Bapa itu tidak bisa mati. Enggak, bisa Karena buka Bapa itu kamera adalah dulu roh. nggak? Ya. Buka kamera dulu bisa nggak? Buka kamera. Buka kameranya dulu. Biar kita tidak akrab. perlu kamera itu tidak perlu. Itu tidak penting. Yang penting itu adalah firman Tuhan. Oke. Sekarang siapa yang membunuh Yesus itu sama halnya membunuh Bapa, gitu. Iya. Berarti Tetapi Bapa pernah itu tidak dapat dibunuh ya. Karena Loh, berarti Bapa itu bukan adalah Bapa, berarti Yesus bukan Bapa. Karena firman menjadi manusia. Yohanes 1 ayat Iya, 1. berarti Bapa Yesus itu bukan Bapa berarti. Dia memang Bapa. Loh, berarti Jika dia kamu mati. mengatakan Berarti kamu Bapak melihat mati. Berarti Bapak mati. Bapak tidak mati, tidak bisa mati. Iya, berarti dia bukan Karena Bapak itu adalah Yesus. roh. Berarti Bapak bukan Begini, Pak. Yesus. Tubuh tanpa Yesus roh itu mati. adalah mati. Maka itu Yesus mati. yang menguasai tubuh Yesus itu adalah mati, roh Tuhan itu Bapak. sendiri, yaitu roh Yesus Bapa itu mati, sendiri. Bapak. Sebab itu Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Udah, kamu dibawa, kamu tidak bisa diskusi, kau bicara sendiri. Kau di gereja cocoknya, jangan di sini. Kau di gereja, cium-cium pantat pendeta, jangan kau di sini. Saya itu mau berdiskusi dengan orang yang paham Bible, bukan yang mendokpa. Apakah Yesus itu adalah Bapa? Ya. Apakah Yesus mati? Ya. Apakah Bapak mati? Tidak. Penyesat, penipu, pembohong besar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Yesus mati? Bentar bang, ini mau apa aja ya? Bentar ya bang. Buat oten-oten, jangan mengklaim kalau kitab kalian itu Injil. Injil itu kitab umat Muslim. Taurat, Zabur itu kitab umat Muslim. Betul.
Injil itu tidak mengajarkan menyembah Tuhan yang lain-lain. Injil itu Betul mengajarkan sekali. menyembah Allah yang Esa. Betul sekali. Oke, makasih Bang ya. Itu aja. Makasih saudara, thank you. Makasih. Halo. Halo Bang. Halo juga. Dari sekte mana? Ya, aku ini Oten Sejati Bang. Ya, Iya. ada di sini Bang. Kita mau diskusi apa Bang? Mau bahas Abang buka sesat, kamera. saya yang sesat. Gimana? Oke, baik. Buka kamera dulu. Ini Bang, pengikut saya masih kurang Bang. Belum bisa. Abang lihat aja Bang. Nggak bisa. Oh ya, nggak apa-apa kalau gitu. Lain kali ini ya, lain kali buka kamera ya. Jadi temanya Oh, apa? oke. Siap Bang. Ya, kita di sini. Siapa yang sesat, mencari- saya atau Anda? Gini Bang, kita mencari Allah yang sesungguhnya itu Abang atau saya yang percaya kepada Allah yang benar. Setuju nggak? Setuju. Oke, ya. Oke. Teman-teman di bawah yang 4100 menyaksikan saya diskusi dengan Abang Suma ya, bahwa kami mencari Allah yang sesungguhnya yang benarnya Allah siapa ya. Nanti saya Oke. tunjukkan ayat-ayatnya semua bahwa Allah di dunia ini banyak tetapi hanya Allah orang Israel yang menciptakan langit dan bumi ya. Oke, Bang. Abang narasi dulu Oke. lepas saya yang duluan. Kita Oke. buktikan di sini bahwa siapa Iya, yang baik. menyembah Allah yang benar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Tuhan saya adalah pencipta alam semesta. Tolong tunjukkan dalil Tuhanmu Yesus Kristus, pencipta alam semesta. Silakan. Oke. Karena sesuai tadi kesepakatan kita bahwa ya Allah yang menciptakan langit dan bumi ya. Ya, kita berbicara di sini adalah Allah, bukan berbicara tentang Yesus. Saya mengaku Yesus itu adalah diutus oleh Allah. Ya, dengar itu kau dengar. Berarti Yesus itu bukan Tuhan. Kau dengar dulu ya. Santai. Enggak, Bang. saya tanya dulu. Jangan pakai jurus Paulus dong. Oke, saya ikutin Anda. Kemana pun Yesus saya ikutin. itu bagimu manusia ciptaan. Aku di sini mengaku Yesus itu diutus oleh Bapa. Dengar Saya nggak? tanya, Yesus itu ciptaan Tuhan atau bukan? Dia itu diutus bukan diciptakan tapi diutus oleh Bapa. Berarti Ngerti nggak? kalau saya ulang lagi. Yesus itu bagimu ciptaan atau pencipta? Bagiku itu dia adalah diutus. Saya Sebenarnya- tidak tanya dia diutus atau tidak diutus, goblok. Yang saya tanya, Yesus itu ciptaan atau pencipta? Oke, kalau Abang Suma mengatakan begitu, saya ikutin di dalam Bible. Karena di dalam Bible tidak ada bahwa Bapak menciptakan. Yesus, Saya tidak ada. ulang pertanyaan saya, Tuyul. Yesus itu pencipta atau ciptaan? Oke, ya saya ikutin. Berarti Yesus tercipta oleh Allah melalui firman. Oke, terus apa lagi? Berarti Yesus ciptaan. Dia kan diutus oleh Allah melalui firman. Mulai jurus Paulus dipakai. Jangan Penyesat. pakai kita adu argumen. Penyesat, benar-benar Nah, kau lanjut, penyesat. Nah, di Kau sini kita penyesat. bahas Allah, Bang. Saya Kau bahas Allah, ingin coba, Bang. mencatut Tuhannya Yahudi kan? Takut dia bahas Allah, Bang. Saudara-saudara. Tidak, Takut dia saya bahas tidak Allah. takut. Tahu Saya itu kalau tidak bahas Allah. takut sama sekali. Saya Oke, katakan kita Tuhanku, lanjut bahas Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau Anda mau Oke. lanjut dengan saya, Anda harus mendudukkan Yesus sebagai Tuhanmu. Oke. Jangan Tuhannya Yahudi. Oke, takut ya kawan-kawannya. Oke, Oh, tahu enggak. tidak? Anda nggak Oke. sanggup, berarti Anda Bukan turun. nggak sanggup, jangan kau Ya, takut. sekarang saya Kita tanya, menguji Yesus itu kau, pencipta atau ciptaan? ya. Kan aku udah mengaku dia diutus oleh Bapa. Saya Kau tidak mengaku- tanya itu, wahai jurus kan? ular tua. Takut Saya dia, tidak tanya kawan-kawan. itu ular Jangan tua. kau Yang turunin saya saya. tanya, Ya, kau jangan Yesusmu, turunin saya. Kita adu Yesusmu argumen. itu pencipta atau ciptaan? Oke, ya sudah, saya ikuti narasi kamu ya. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 10 mengatakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia Dia tidak ada siapa? sesuatu Dia yang siapa? jadi. Dia siapa? Nah, Dia siapa? Oke, Dia adalah siapa? firman. Dia siapa? adalah firman. Firmannya Dia itu siapa? Yesus. Dia itu siapa? Firman. Firmannya itu Berarti Yesus. Yesus pencipta. Abang dengar dulu ya, segala sesuatu dijadikan oleh Yesus. Berarti Yesus itu pencipta. Dengar dulu, jangan kau ngambil data itu untuk Yesus tapi kau malu untuk mengakui. Bukan malu ya. Berarti Kamu Yesus itu kemana-mana, pencipta. Ya. Berarti Tadi Yesus itu kita pencipta.
Ya, dengar dulu aku jelasin. Kita tadi bahas Allah, kau lari ke Yesus. Gimana? Ya kenapa kau bahas Jangan Allah? juga Emang kau. Tuhanmu itu Ya. Yesus bukan Allah, Ya, kucuk. takut dia kawan-kawan, takut dia ini kawan-kawan. Saksikan aja berapa 400 orang penonton ini. Takut dia. Temanya mana, lari ke tema mana? Takut kau. Kau mau coba-coba sama saya. Ayo. Tuhanmu siapa sebenarnya Tuhanmu? Tadi kesepakatan Tuhanmu kita dulu, bahas apa? Tuhanmu Jangan dulu lari ke siapa tema. Tuhanmu? Jangan Jelaskan lari dulu ke- Tuhanmu Jangan siapa? lari dari tema kau. Jangan Iya, jangan turun. saya tanya Kau- dulu Tuhanmu siapa? Iya, tadi kita mau bahas apa? Kok Kesepakatan iya kita tadi iya. apa? Takut dia. Saya saudara-saudara. tanya dulu Tuhanmu siapa? Takut dia. Takut tadi Kok kita mau tidak bahas apa, Bang takut? Sumah? Bang Sumah yang terhormat, tadi kita Oke, mau bahas apa? saya tadi mau membahas antara Tuhanmu dengan Tuhanku. Bang Sumah tadi saya bilang bahas Allah, apa bahas Tuhan Yesus, gimana? Di mana Tadi kita ada bahas tentang Allah di atau bahas Yesus? agamamu? Di mana ada Allah di agamamu? Oke, ini Bang Sumaya. Di mana ada Allah di Kalau agamamu, mengangkat tema, jangan kita lari dari tema. Itu adalah Iya, makanya saya tanya. Kamu bawa-bawa Allah, Ya, kau bawa Allah. itu. Di mana ada Allah di agamamu? Ya, kamu tadi udah sepakat sama saya bahwa Iya, kita karena diskusi saya tentang pikir Allah. yang kau alahkan itu Wah, adalah takut kan? Yesus. Ya, teman-teman, ini dia mau tendang saya, ini teman-temannya dia mau tendang saya. Takut dia, karena saya bawa tema gitu dia nggak berani. Karena di situ pasti kebongkar semua. Saya udah tahu otaknya dia. Kau mau lari kemana sama saya? Jangan sama orang awam kau ya. Saya udah tahu otak kamu itu. Makanya saya bawa tema itu biar kau nggak bisa kemana-mana. Iya, kalau begitu Penonton oke. juga dengar. Oke, baik. Oh, Sekarang, baik. Ya, kita berbicara Oke. tentang Allah. Oke. ya, sekarang Gimana? kau tunjukkan dulu di mana di agamamu ada Allah. Bang Zuma, coba kita diskusi itu akademis, jangan diskusi kayak orang anak-anak SD ya. Di sini Iya, kita iya, buktikan justru karena yang akademis logis, ini ya. makanya saya tanya di mana di agamamu ada Allah. Bang Zuma, kasihan Bang Zuma. Waduh, Bang Zuma. Oke, kalau kau bertanya gitu, Abang Zuma juga tunjukkan di mana tulisan Allah, A-L-L-A-H di Oke. dalam Al-Quran Oke. Abang. Kalau Abang tanya gitu, tunjukkan. Allahu la ilaha illah. Latinnya Allah itu A-L-L-A-H. Sekarang kau tunjukkan Latinnya Allah itu berasal dari kata apa? Bang, dengar dulu Bang ya. Tadi saya bilang. Aduh, Bang, Sekarang Latin A-L-L-A-H itu dari mana asalnya di dalam kitabmu? Bang Zuma, saya bilang ke kamu aja ya. Di sini kita tidak memframing. Kau dengar sini. Kata Tuhan dan kata tulisan A-L-L-A itu sebenarnya tidak ada dalam kitabmu maupun kitab saya. Benar nggak kau aku itu? Kau jawab dulu. Ada. Oh sudah, kau sakit ternyata kamu sakit. Kamu dibawa. Kamu di gereja colok pantat Takut pendeta. dia. Takut sekali dia. Iya, Jangan- saya takut terkontaminasi gila kayak kau. Ngapain saya layani orang gila kayak kau? Ayo, saudara-saudara Kristen yang masih bisa waras, silakan naik. Belum ada yang sehat. Semua penyesat yang naik. Mau pastornya, mau jemaat biasa, ya mengemis-kemis kata Allah, semua hanya penyesat. Tengok ya teman-teman. Hari ini sangat menarik temanya memang. Ayo, pastor sudah keok, lari mencret. Halo saudara. Halo saudara Markolan. Halo saudara-saudara non muslim yang naik, silakan. Belum ada, yang muncul semuanya penyesat. Halo saudara The Boss, apa kabar? Halo Bang. Halo. Mana si Ucil tadi Bang? Dari sekte mana? Bisa nak? Mana? Bisa nak? Ayo non muslim silakan naik. Yang ada yang muncul penyesat semua. Hal-hal yang mendasar dalam agamanya mereka tak sanggup. Kata Allah dipakai, ditanya dasarnya apa, bingung.
Tuhan mengatakan dosa ditebus dengan darah manusia, mana dalilnya? Kabur. Halo, selamat siang. Waalaikumsalam. Maaf Muslim, turun aja ya. Oke, saudara Spirit. Oke. Salam kenal.